Baik, selamat datang di presentasi saya. Presentasi mengenai jurnal evaluasi proses operasi hot oil system di unit utility 2 PTX dengan metode heat balance oleh Christopher Audi Mantaka, saya sendiri. Baik, selanjutnya langsung masuk ke bagian outline. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta tanya jawab yang seputar uh, hot oil system dan juga efisiensinya. Baik, langsung kita masuk ke pendahuluan yang pertama. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi dari hot oil system sendiri. Jadi, hot oil system merupakan jenis sistem pemanasan yang menggunakan minyak panas atau fluida sebagai medium untuk transfer panas. Dan sistem ini dirancang untuk memberikan panas yang tinggi untuk berbagai proses pada industri. Dan di sini industri yang sedang saya dalami dalam jurnal ini adalah industri pemrosesan gas di PTX. Dan untuk komponen hot oil system sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada yang boiler, lalu kedua ada pompa, dan ketiga ada penukar panas, lalu ada pipa, lalu ada tangki penyimpanan, dan juga ada sistem kontrol. Nah, dengan komponen-komponen hot oil system ini diharapkan kita bisa mengevaluasi mengenai kinerja dari hot oil system ini. Selanjutnya, masuk ke fungsi hot oil system sendiri di PTX. Nah, di PTX ini uh, menggunakan hot oil system ini untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah untuk pemanasan reboiler, lalu yang kedua untuk pemanasan aliran fluida proses, dan yang ketiga ada pemanasan reaktor untuk kimia, lalu yang selanjutnya adalah untuk mendukung stabilisasi proses yang membutuhkan temperatur tinggi. Jadi untuk garis besarnya adalah fungsi hot oil system ini untuk memanaskan suatu fluida untuk membantu dalam proses-proses yang ada di rincian di PPT kali ini. Selanjutnya ada juga tujuan untuk evaluasi dari sistem yang ada di PTX ini. Nah, tujuan dari evaluasi ini yaitu yang pertama adalah menilai kinerja thermal hot oil system. Dan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi potensi heat loss pada jaringan. Dan yang ketiga untuk mengoptimalkan operasi untuk yang pertama ada peningkatan efisiensi energi, dan yang kedua ada pengurangan biaya operasional, dan yang ketiga ada mendukung pemeliharaan preventif, dan yang keempat adalah untuk menjaga kehandalan dari sistem. Jadi uh, dalam pemrosesan gas di PTX ini uh, hot oil system ini mempunyai peran yang sangat vital, yaitu untuk pemanasan reboiler dan segala macamnya. Dan di sini kita belajar nih untuk tahu bagaimana kita mengoptimalkan dari kinerja thermal hot oil system supaya pemrosesan gasnya ini bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, untuk metode yang saya gunakan adalah seperti ini untuk flowchartnya. Jadi pertama kita dengan mulai, lalu kita menggunakan studi literatur dari beberapa referensi yang kami gunakan yang sudah ada di daftar pustaka. Selanjutnya yaitu untuk pengukuran suhu dan juga aliran panas. Selanjutnya masuk ke perhitungan panas masuk dan juga keluar. Setelah itu akan masuk ke analisa mengenai kesetimbangan energi. Nah, di sini ada dua keluaran, yaitu no dan juga yes. Di mana untuk no, maka akan kembali ke perhitungan panas masuk dan keluar. Dan apabila yes, maka akan masuk ke validasi hasil dan juga akan masuk ke finish. Seperti itu. Nah, di sini masuk ke pembahasan. Nah, di sini Kak, saya melakukan riset yaitu mengambil data di kondisi operasi hot oil system pada utilitas 2 di PTX, di mana di sini saya mengambil 7 hari mengenai data-data yang diperlukan. Yang pertama data mengenai hot oil expansion drum, lalu data di pressure discharge, lalu ada data di thermal oxidizer, dan juga data untuk di reboiler. Nah, di sini tiap harinya kami mencatat mengenai temperatur, level,
pressure, flow, dan juga yang lain-lain. Dan di mana di sini kami akan mengambil rata-rata untuk ketujuh hari ini dan untuk melakukan perhitungan yang selanjutnya, yaitu untuk mencari dari efisiensi hot oil expansion drum dan juga untuk mencari uh, efisiensi dari pemanasan hot oil system itu sendiri. Next. Nah, di sini ada perhitungan mengenai size of hot oil expansion drum. Jadi, hot oil ini punya yang namanya expansion drum, di mana di sini untuk tempat sebagai penampung dari hot oil system sebelum dialirkan ke berbagai proses yang memerlukan hot oil. Jadi di sini diketahui ada expansion coefficient, ambient temperature, maximal operating temperature, initial volume, dan juga expansion volume yang akan kita cari. Nah, setelah dilakukan perhitungan, nah di sini uh, kami mengambil asumsi bahwa hot oil expansion drum ini memiliki besar, yaitu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai expansion volumenya. Alasannya kenapa? Karena untuk pertimbangan mengenai safety dan juga kesesuaian dengan karakter fluida yang ada di dalamnya. Dan menurut sumber dari Kurmonova tahun 2023, kenaikan hot oil system drum ini adalah rata-rata 3 kali dari volume semula. Jadi kami mengambil dari literasi Kurmanova tahun 2023 bahwa untuk mencari expansion drumnya ini rata-rata menggunakan 3 kali dari volume semula. Di mana setelah dilakukan perhitungan untuk expansion drumnya ini sendiri didapatkan nilai yaitu sebesar 17,9 meter kubik, dan didapatkan untuk expansion drumnya adalah 3 kali dari expansion drum, yaitu sekitar 53,7 meter kubik. Nah, selanjutnya kita juga mencari mengenai efisiensi dari hot oil system ini berapa persen sih? Nah, caranya itu adalah untuk yang pertama kita punya data-data mengenai temperature, pressure, flow, density, heat capability, dan juga viscosity dari hot oil systemnya itu sendiri di beberapa alat atau di beberapa equipment seperti yang ada di tabel di sini. Oke, langsung masuk ke perhitungan efisiensi hot oil system, di mana untuk perhitungannya ini kita membutuhkan volume, temperatur inlet, temperatur outlet, densitas, dan juga koefisien dari hot oil itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah untuk menentukan massa hot oil yang masuk. Jadi untuk massanya ini sesuai yang ada di uh, layar ini, di PowerPoint ini, ada yang kita menggunakan rumus volume dikalikan dengan density, di mana akan menghasilkan nilai sekian, dan juga selanjutnya dimasukkan untuk menghitung neraca energi, di mana untuk volume rumus dari neraca energi atau Q itu adalah M dikalikan CP dikalikan dengan delta T atau diferensial dari uh, temperatur inlet dan juga outlet. Dan selanjutnya kita akan masuk untuk menghitung feed natural gas. Di mana untuk feed natural gas ini bakalan kita kalikan dengan jumlah burner, di mana di situ uh, di PTX ini kami menggunakan 7 burner, dan untuk hasilnya seperti yang ada di sini, dan juga untuk dikonversi menjadi uh, SCF per hour. Nah, setelah itu baru masuk untuk menghitung energi natural gasnya yang dihasilkan, di mana untuk di sini didapatkan nilai Q-nya adalah sekian. Dan untuk menghitung efisiensi dari hot oil, kita bakalan menggunakan rumus efisiensi, yaitu energi yang diserap hot oil per energi yang dihasilkan dari natural gas dikalikan dengan 100%, dan didapatkan nilai sebesar 93,12%, di mana ini bisa disimpulkan bahwa prinsip kerja hot oil system adalah melakukan kerja transfer panas yang terjadi pada gas dan solvent yang dipanaskan dengan bantuan media pemanasnya yaitu hot oil, dan dilakukan dengan sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena masuk ke poin yang kedua, didapatkan untuk kerja hot oil system sebesar 93,12%, di mana hal ini menunjukkan bahwa performa dari hot oil sistem terbilang baik dalam melakukan transfer panas, di mana untuk standarnya sendiri adalah
apabila ingin dilakukan mengenai pergantian dari hot oilnya itu sendiri harus di bawah dari 60%. Sedangkan di sini masih didapatkan nilai sebesar 93,12%, di mana ini merupakan jauh di atas dari spesifikasi dan masih layak untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Oke, dan yang poin yang ketiga, didapatkan nilai expansion volume dari hot oil system adalah sebesar 17,9 meter kubik dan diasumsikan bahwa hot oil system ini atau hot oil expansion drum ini memiliki 3 kali lipat lebih besar daripada nilai expansion volumenya seperti yang sudah saya sampaikan menurut sumber dari Kurmanova tahun 2023, sehingga didapatkan nilai dari desain expansion volume dari hot oil system adalah sebesar 53,7 meter kubik. Nah, dari di sini kita bisa simpulkan bahwa di PTX ini hot oil sistemnya masih berjalan dengan baik, masih sesuai dengan spesifikasi, dan juga untuk hot oil expansion drumnya juga sudah didapatkan expansion volumenya. Baik, terima kasih. Masuk ke Q&A, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu di jurnal kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuat kita lebih maju lagi untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.